Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Mitra Badan TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Minggu 9 April 2023 tentunya. Dan untuk hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai tema kita yaitu pahala membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita ada Pak Ustadz Adi Sucipto tentunya yang akan menyampaikan tausiahnya mengenai pahala membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa dianjurkan sekali untuk kita selama berpuasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran tentunya agar mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa di rumah, kita akan mendengar terlebih dahulu sedikit tausiah singkat dari Pak Adi Sucipto tentunya. Nanti akan sembari kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mewakili dari pemirsa di rumah tentunya. Kami persilakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bang Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah dan dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa sehat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan dan hari ini kita memasuki puasa yang ke-18. Tak terasa kita alhamdulillah bisa merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia dan sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam khususnya, apalagi kita orang-orang yang beriman. Mengapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang agung, pahalanya dilipat ganda, termasuk juga saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari itu orang-orang beriman sangat gencar untuk melakukan amal-amal kebaikan. Termasuk diantaranya adalah berlomba-lomba dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Saking mulianya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit menyebutkan kata-kata Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan kata Allah di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi orang-orang beriman, petunjuk bagi semua kita. Untuk itu bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut kata-kata syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan yang lain Allah sebutkan dalam Al-Qur'an secara terperinci seperti ini. Dan pemirsa Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Ramadan, pasti di situ ada Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis dikatakan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani al-'abdu yaumil qiyamah. Al-Qur'an dan puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca dan juga orang yang berpuasa. Artinya ketika kita berada di bulan Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Maka salah satu di antara program di bulan Ramadan selain kita puasa, memahami fikih Ramadan, termasuk kita juga harus banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya pun akan berlipat ganda. Wal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu akan dilipat gandakan. Wala aqulu, saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan satu kebaikan, alif satu kebaikan, lam satu kebaikan, mim satu kebaikan. Satu kebaikan dikali menjadi 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu menjadi 30 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, maka pahalanya pun berlipat-lipat ganda. Sebagaimana juga hadis mengatakan, Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tabari, bahwasanya amal-amal keburukan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka itu akan terhina, seperti berzina, kemudian minum khamar, ya, itu akan dilaknat dan terhina di sisi Allah sampai setahun penuh. Kemudian sebaliknya juga, wal hasanat, kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan
maka pahalanya pun akan berlipat-lipat ganda tanpa batas. Itu keistimewaan daripada bulan Ramadan. Untuk itu ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki bulan Ramadan, beliau paling banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan termasuk beliau adalah orang yang paling dermawan, karyah seperti angin. Angin kalau dia berjalan berhembus, siapapun akan dikenakan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berada di bulan Ramadan, beliau sangat dermawan, termasuk juga beliau sangat rajin membaca Al-Quran, talaki Quran, membaca Quran di depan Jibril setiap malam. Termasuk para pendahulu kita, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Utsman bin Affan mengkhatamkan Quran satu hari bisa 2 kali khatam, bahkan satu bulan bisa 60 kali khatam. Begitu juga dengan Imam Asy-Syafi'i misalkan. Kita umat Islam di Indonesia banyak menganut mazhab Imam Syafi'i. Sekarang kita lihat bagaimana Imam Syafi'i ketika dia datang bulan Ramadan, beliau menyingkirkan kitab yang terkenal karya beliau, dan beliau fokus kepada Al-Quran. Bahkan satu hari bisa 2 kali khatam. Termasuk juga Imam Ad-Dahhak, imam ahli hadis, beliau meliburkan santri-santrinya untuk belajar hadis, bahkan fokus kepada Al-Quran. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentunya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya as-siyam wal Quran, kata Rasulullah, berarti puasa Ramadan dan juga Al-Quran berdampingan. Maka yang berdampingan ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Amin. Luar biasa, ini bulan yang berkah. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Bacalah meskipun terbata-bata, karena orang yang terbata-bata membaca Al-Quran maka pahalanya 2 kebaikan. Pahala terbata-bata, kemudian pahala ketika membaca Quran. Dan orang-orang yang mahir membaca Quran lancar, maka wahuwa ma'a sifaratil kiramil bararah, maka dia bersama para malaikat. Subhanallah, ini bulan yang sangat istimewa. Mudah-mudahan setiap kita rajin membaca dan bisa mengkhatamkan Al-Quran, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz ya. Ternyata tentunya untuk pahala yang didapatkan apabila kita membaca Al-Quran bulan suci Ramadan itu luar biasa, berlipat dan berlipat ganda kembali tentunya Pak Ustadz ya pahalanya ya. Dan ada hukumnya nggak sih Pak Ustadz untuk kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Apakah hukumnya wajib, sunnah, atau seperti apa? Ya, hukum membaca Al-Quran tentu di sini sangat ditekankan. Memang tidak wajib, tetapi bagi kita orang beriman harus membaca Al-Quran. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Saking istimewanya Al-Quran ini, dia diturun di satu malam, maka malam itu menjadi khairu layali, menjadi malam yang istimewa, disebut dengan malam qadar. Maka kita umat Islam, iman kita ada 6. Salah satunya adalah iman kepada kitab, kitab Al-Quran. Jadi tidak hanya sekedar iman di lisan, tetapi ada amalannya. Ya, bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan, termasuk Imam Hasan Al-Basri, tidaklah dikatakan orang beriman apabila tidak mengamalkan. Jadi tidak ada orang Islam, apalagi orang beriman, yang tidak ingin membaca Al-Quran. Seperti itu. Oke. Nah kalau kita hanya membacanya saja Pak Ustadz, Al-Quran itu sendiri tanpa mengamalkannya dan juga mengetahui makna dari isi Al-Quran tersebut, apakah kita juga mendapatkan isi dan juga pahala dari Al-Quran tersebut Pak Ustadz? Ya pastinya. Jangankan kita membaca, mendengarkan saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sudah membaca, pasti kita mendengar. Sudah membaca, mentadaburinya dan mengamalkannya. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran, pahalanya sama dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan berkali-kali lipat. 1 huruf. Dan salah satu makna dari Al-Quran adalah ta'abbud bitilawatihi. Ketika kita membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya, setiap huruf, bukan setiap kalimat, akan dapat pahala kebaikan. Setiap huruf ya? Setiap huruf. Oke. Nah kalau hurufnya itu yang kita sebutkan itu, atau kita bacakan itu salah Pak Ustadz, dapat pahala juga nggak sih? Ya, tentunya kalau dalam proses belajar tidak mengapa terbata-bata seperti tadi, ataupun salah dikoreksi. Jangan sampai kita baca tapi nggak dikoreksi. Makanya ada program tadarus bersama itu sangat bagus ya. Artinya saling mengislah, saling memperbaiki ketika mereka saling tadarusan di sana. Karena tidak menutup kemungkinan masih banyak tentunya yang umat Islam belum bisa membaca Al-Quran Pak Ustadz, baik yang sudah dewasa atau lain sebagainya. Itu kita tidak menutup kemungkinan seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dan karena mereka mau belajar juga dan juga salah dalam membaca satu
huruf dari Al-Quran tersebut, apakah itu juga akan membuat mereka patah semangat seperti itu? Itu gimana Pak Ustadz untuk menumbuhkan semangat mereka kembali untuk membaca Al-Quran? Ya, zaman sekarang tidak boleh ya ada yang buta huruf Quran. Ya, sekarang metode-metode sudah banyak ya, program juga sudah banyak, kemudian fasilitas-fasilitas tempat belajar juga sudah banyak, jadi bergantung kepada keinginan diri. Maka kita seorang muslim, orang beriman tentu tidak ingin menjadi orang yang buta huruf pada Al-Quran. Apalagi Al-Quran nanti hujjah, menjadi penolong kita, pembela kita. Maka dari itu kalau nenek-nenek kita dulu mereka rajin baca Quran, bahkan belajar Qurannya itu pakai lampu. Lampu apa namanya? Lampu togok bahasanya. Benar, Pak Ustadz. Jadi dalam kegelapan itu ada satu lentera lampu, tetapi mereka bisa baca Quran. Sekarang ada smartphone, ada gadget, ada semuanya, TV, siaran, YouTube, ada semuanya. Jadi sangat mudah untuk kita belajar Quran. Jadi tidak boleh sekarang ya ada umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Bagaimana bisa membaca Quran? Maka belajarlah. Mengapa? Karena Al-Quran itu ketika dibaca mudah untuk dibaca. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dibaca. Ya, dan Al-Quran itu sendiri kan ada tajwidnya, ada panjangnya, ada pendeknya seperti itu Pak Ustadz. Nah itu kan harus dipelajari tentunya. Nah kalau kita membaca Al-Quran tanpa menghiraukan ataupun juga belum bisa melakukan tajwidnya atau panjang pendeknya, hal tersebut apakah berpengaruh juga pahala yang kita dapatkan atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, tentu akan berbeda nanti pahalanya. Ketika pahala orang yang tadi terbata-bata, ketika dia membaca salah diperbaiki kan terbata-bata itu, maka dia dapat pahala juga. Nah gitu. Kemudian ketika dia lancar, maka juga pahalanya berbeda. Artinya di sini adalah bagaimana kita itu bisa mentahsinkan, memperbaiki bacaan kita dari hari ke hari. Jadi begini, kalau kita bisa baca Quran tapi tidak lancar, itu karena jarang dikaji. Kalau kata jarang dibuka-buka ya, kalau pepatah orang tua kita, hafal jalan itu karena sering dilewati, hafal kaji karena sering dibaca. Maka dari itu banyak-banyaklah kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan yakinlah Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah, dan itu dimudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikr. Kata Allah, sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diucapkan, dan untuk diamalkan tentunya. Masya Allah. Jadi mulai sekarang pokoknya jangan takut-takut untuk baca Al-Quran. Walaupun salah tentunya, walaupun panjang pendeknya, tajwidnya masih salah, harus tetap dibaca ya Pak Ustadz. Terus membaca dan terus diperbaiki, semakin baik ke depannya. Dan insya Allah semakin kualitasnya juga semakin baik. Amin. Karena tidak ada percuma, akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Ustadz. Nah baik, kembali kita akan membahas mengenai mungkin keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, apa saja yang kita dapatkan Pak Ustadz selain dari pahala yang berlipat-lipat ganda mungkin? Ya, di antaranya tadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya posisi ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan. Pertama, berkahnya lebih melimpah, karena bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Kemudian yang kedua, pahalanya juga berlipat-lipat ganda. Tadi disebutkan dalam hadis bi asyri amsalihah, 10 kebaikan itu di hari-hari biasa. Tetapi apabila datang bulan Ramadan, maka tanpa batas dia bisa terus bertambah dan terus bertambah. Kemudian kita lihat juga para pendahulu kita, mereka terus berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya Allah saja memuliakan bulan Ramadan sehingga diturunkan Al-Quran. Lantas bagaimana dengan kita memuliakan bulan Ramadan? Maka kita juga harus sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran penyejuk kita, dan Al-Quran memberikan syafaat bagi kita, dan Al-Quran digandengkan dengan puasa Ramadan. Luar biasa. Luar biasa Pak Ustadz. Nah ini mungkin pertanyaannya agak sedikit milenial ya Pak Ustadz. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini penuh dengan gadget, penuh dengan handphone tentunya ya. Dan tentunya banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran ataupun juga Al-Quran itu sendiri yang terpampang nyata di smartphone kita Pak Ustadz. Nah kalau kita membaca Al-Quran lewat smartphone bukan lewat Al-Quran yang kita kenal dari kecil seperti itu, diperbolehkan atau tidak Pak Ustadz? Sangat diperbolehkan. Jangan dijawab dulu Pak Ustadz, kita ini dulu ya. Semangat sekali tentunya ya. Jangan dijawab dulu, kita jadikan terlebih dahulu ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu.